Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Dunia Fintech, channelnya seputar dunia keuangan. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali aplikasi pinjol yaitu Kredivo. Karena akhir-akhir ini aplikasi pinjol Kredivo ini sedang banyak dibicarakan, khususnya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi galbay. Pastinya akan sering menerima gangguan, entah itu melalui SMS, WA, telepon, dan lain-lain. Dan mungkin itu juga frekuensinya bisa dikatakan lumayan tinggi. Dan memang Kredivo ini juga salah satu pinjol yang punya banyak DC lapangan. Tapi bukan berarti kita harus gentar ya teman-teman terhadap DC lapangan ini. Dan di sini juga teman-teman harus tahu bahwa DC lapangan dari Kredivo ini memang berpeluang besar akan datang ke rumah. Cuma tujuan mereka hanya sebatas mengingatkan dan menagih pembayaran saja. Tetapi tidak harus wajib membayar saat itu juga ya teman-teman. Nah, hal yang harus teman-teman ketahui mengenai Kredivo akhir-akhir ini yaitu beberapa peristiwa-peristiwa viral belakangan ini, di mana DC lapangan ini banyak sekali yang melanggar ketentuan dari OJK ya teman-teman, yang mana mereka tidak menunjukkan identitas atau tidak mau menunjukkan sertifikat mereka sebagai DC resmi. Bahkan sampai menyuruh si nasabah ini untuk menjual barang berharga di rumah mereka. Itu sudah banyak sekali terjadi ya teman-teman. Bahkan ada juga kasus yang surat tugas dengan identitasnya itu berbeda teman-teman. Maka dari itu, kalau sudah seperti ini, teman-teman memang harus periksa semuanya ketika nantinya si DC lapangan itu datang ke rumah teman-teman. Nah, kita tidak bisa menuduh Kredivo kalau mereka menyebar data pribadi kita ya teman-teman. Tetapi kita boleh juga untuk waspada, agar nantinya data kita tidak disebar dan juga yang datang itu bisa jadi oknum-oknum yang punya data kita untuk memanfaatkannya momentum ini teman-teman. Nah, oleh karena itu, saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya, kalian jangan sampai lalai untuk meminta validasi DC lapangan ini. Entah itu mulai dari surat tugas, sertifikat, lalu kemudian detail-detail hutang kalian. Cek semuanya terlebih dahulu ya teman-teman, dari namanya, lalu kemudian masa berlaku surat tugas itu. Itu wajib harus diperiksa juga ya teman-teman. Jangan sampai surat tugas itu sudah tidak berlaku masanya. Karena sekarang banyak oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu. Dan banyak juga kasus-kasus yang namanya beda. Dan ini bukan spesifik dari Kredivo saja, tapi di beberapa pinjol-pinjol yang lain. Cuma kalau kalian kebetulan menemukan kasus seperti ini di Kredivo, maka kalian harus pahami baik-baik ya teman-teman, bahwa hal itu belum tentu bakal berdampak buruk buat kalian. Jadi mau bagaimanapun juga, Kredivo ini harus mengikuti aturan dari OJK. Misal DC lapangan ini bilang mau datang seminggu lagi. Nah, ini benar gak sih? Nah, jawabannya itu kemungkinan kecil ya teman-teman. Ya paling cepatnya itu nggak sampai 2 minggu. Tapi itu pun juga jarang sekali ya teman-teman. Sampai terjadi hal seperti itu, apalagi di kota-kota kecil atau di luar Jakarta. Karena minimal sekarang Kredivo itu sekitar 1 bulan lebih, baru mereka akan datang kembali ke rumah kalian. Kalau di kota-kota besar, nominalnya pun juga besar. Nah, pastinya banyak juga yang bilang nominalnya kecil. Itu pun tetap didatangi juga ya teman-teman. Jadi mungkin beda cerita, tetapi itu adalah kasus per kasus. Bukan berarti semua orang yang nominal kecil itu bakal didatangi ya teman-teman. Karena begini teman-teman, DC lapangan itu ketika beroperasi pasti mempertimbangkan juga biaya-biaya operasionalnya. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk datang ke rumah kalian, ya pastinya mereka akan mempertimbangkan dulu. Nah, jika saja kalian sudah kelihatannya belum ada uang dan enggak takut didatangi DC tersebut, ya mereka bakal mikir panjang lagi buat mendatangi rumah kalian. Apalagi rumah kalian jauh dari kantor atau PT mereka. Ya maka kemungkinan kecil buat kalian bakal didatangi oleh DC lapangan Kredivo ini. Nah, jadi mungkin sekian ya teman-teman untuk informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.